Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, alhamdulillah kita hari ini kembali melaksanakan majelis taklim bulanan di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, yang hari ini kalau tidak salah tanggal 26 Rajab dan besok itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Yang artinya kita tidak lama lagi akan mengakhiri bulan Rajab ini dan masuk nanti di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat dalam ta'ah beribadah kepada Allah, sehingga kita nanti juga bisa masuk dalam bulan suci Ramadan serta menghidupkan bulan suci Ramadan itu dengan kebaikan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu sudah lama terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, yang mana para ulama ada yang mengatakan peristiwa tersebut terjadi setahun sebelum Nabi berhijrah. Ada juga yang mengatakan 2 tahun sebelum Nabi berhijrah, dan ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Terlepas dari perbedaan tersebut, bahwa kita mesti yakin peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang telah terjadi dan dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasad beliau. yakni beliau berangkat bukan pakai roh saja dan bukan mimpi, tetapi dialami oleh Nabi itu dengan jasad dan rohnya, yakni dalam keadaan nyata. Karena peristiwa itu sangat luar biasa, bahkan sampai luar angkasa, maka banyaklah pada saat itu orang-orang Quraisy yang tidak menerima tentang berita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dikatakan setelah Nabi sudah sampai kembali ke kota Mekah, di waktu subuh, dikatakan para ulama waktu itu Nabi belum melaksanakan salat subuh karena tadi malam baru dapat perintah salat, namun belum diberitahu berapa jumlah rakaat salat subuh, zuhur dan seterusnya. Sehingga para ulama mengatakan salat yang pertama kali dilakukan selepas peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah salat zuhur. Jadi Jibril datang setelah Isra dan Mi'raj di pagi harinya, baru Jibril memberitahukan, mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang bilangan rakaat
sholat 5 waktu itu, yang totalnya berjumlah 17 rakaat. Nah, di pagi hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk sambil beliau bingung memikirkan bagaimana menyampaikan berita Isra dan Mi'raj ini kepada orang-orang Quraisy. Tidak lama kemudian lewatlah Abu Jahal. Siapa yang lewat? Abu Jahal. Ngelihat Nabi sedang bingung, Abu Jahal berkata, "Ya Muhammad, kenapa engkau duduk sendirian? Apakah ada berita yang mesti kau sampaikan kepada umatmu?" Kata Nabi Muhammad, "Ada." "Berita apa itu?" Kata Nabi Muhammad, "Berita yang tadi malam aku pergi ke Palestina, lanjut ke langit sampai ke langit 7, bertemu dengan Allah Ta'ala dan mendapatkan perintah sholat sebanyak 5 kali dalam sehari. Kemudian aku kembali malam itu juga." Abu Jahal terperangkap mendengar berita itu. Lalu Abu Jahal berkata, "Ya Muhammad, apakah engkau mau kalau kukumpulkan seluruh orang-orang kafir Quraisy di tempat ini? Setelah mereka kumpul nanti kau cerita." Kata Nabi Muhammad, "Ya, tentulah aku mau. Dan itu juga yang kuharapkan." Jadi Nabi Muhammad tidak capek-capek untuk mengumpulkan manusia. Sebenarnya Abu Jahal membantu Nabi untuk mengumpulkan seluruh orang Quraisy itu tujuannya bukan untuk kebaikan, tetapi tujuan itu adalah supaya ketika orang Quraisy kumpul, lalu Nabi kita Muhammad SAW bercerita, dan saat itu banyaklah orang kafir Quraisy yang tidak percaya, dan disitulah Nabi kita menjadi dan orang menjadi bululutan, menjadi pembulian dari orang kafir Quraisy langsung. Itulah jahatnya Abu Jahal tadi, ada batu di balik udang. Bukan udang di balik batu. Artinya apa? Kebaikan Abu Jahal itu ternyata ada tersimpan sifat buruk, kejahatan yang dia simpan. Nabi kita Muhammad SAW tidak memikirkan itu. Ringkas kata, orang Quraisy itu pada kumpul semua. Setelah kumpul, maka Abu Jahal berkata, "Ya Rasulullah, ceritalah engkau." Maka Nabi kita Muhammad SAW bercerita dari awal beliau tidur di rumahnya Ummu Hani, sepupu beliau. Kemudian beliau melihat rumah atap itu terbelah. Kemudian turunlah 3 malaikat, ada Jibril, Mikail, Israfil, lalu membawa Nabi kita Muhammad SAW ke Hijr Ismail, membelah dada beliau, mengeluarkan hati beliau, lalu dicuci hati tadi dengan air Zam-Zam, dikembalikan lagi ke tempatnya, diberikan ilmu, hikmah, hilim untuk menetapkan kekuatan mental Nabi kita, karena perjalanan ini perjalanan yang sangat luar biasa. Terus didatangkan burak yang lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, yang mempunyai 2 sayap di paha kanan, di paha kiri, bukan di punggungnya, tapi di paha kanan, di paha kiri. Kecepatannya burak ini sejauh mata memandang. Mungkin orang zaman sekarang menyebutnya apa ya? Unicorn, apa namanya? Kuda terbang, unicorn. Hah? Hah? Nah, itu sudah buaya susah ngomongnya. Pokoknya kuda bersayap pokoknya. Nah, tapi bentuknya bukan kuda, bukan juga keledai. Subhanallah. Nabi naik burak tersebut, terus berjalan sampai di Madinah. Nabi sholat 2 rakaat, sampai lagi ke Turusina. Nabi sholat 2 rakaat, sampai lagi ke Bethlehem, Baitullah di Bethlehem sekarang namanya.
salat lagi 2 rakaat. Ya, kemudian Nabi sampai ke Palestina, salat lagi 2 rakaat, 5 kali totalnya Nabi itu berhenti. Bertemu dengan para nabi dan rasul di Baitul Maqdis Palestina tersebut. 240.000 nabi berkumpul di tempat itu melaksanakan salat yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bertatap muka Nabi dengan seluruh nabi-nabi pada saat itu. Setelah itu Nabi berangkat naik ke langit, didatangkan Mi'raj, tangga yang bercahaya, bertatakan batu-batu permata berlian yang indah-indah. Naiklah Nabi ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam, ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yahya, ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, ke langit 4 bertemu dengan Nabi Idris, ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, terus sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril berkata, ya Rasul, aku tunggu di sini saja, tidak berani lewat. Sedikit saja aku melewati Sidratul Muntaha ini akan terbakarlah diriku, kata Jibril. Karena Sidratul Muntaha itu adalah satu pohon. Sidra itu bahasa kita cendana, besar sekali itu pohon. Daunnya bentuknya seperti kuping gajah. Besarnya adalah satu daun itu kalau bila jatuh, maka dari ufuk ke ufuk timur ke barat tertutup dengan daun itu. Nabi melihat pohon itu ujung daripada alam semesta. Nabi melewati batas itu, tembuslah ruang batas dan waktu, alias tidak beruang, tidak berbatas, tidak berwaktu. Dengan tegas kata bertemu dengan Allah Ta'ala, Nabi melihat Allah Ta'ala, berbicara dengan Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak menyerupai dengan sesuatu apapun juga, baik dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya, dalam asmanya, tidak menyamai dengan apapun makhluknya. Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab lagi, assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin. Para malaikat pun menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu Allah menerima salamnya Nabi. Kemudian Allah memerintah Nabi turun lagi, wahai Rasul, jalan-jalan, lihat surga, lihat neraka di sana. Nabi melihat surga, melihat neraka, pengalaman yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Bagaimana siksaan-siksaan di dalam neraka dilihat oleh Nabi. Bagaimana kenikmatan yang ada di surga dilihat oleh Nabi. Lalu Nabi kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Lalu diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu sehari semalam. Kalau seandainya itu terjadi 50 waktu, maka 3/4 jam sekali kita akan melaksanakan sholat. Jangankan 50 waktu, yang 5 waktu aja sehari semalam, kumandang adzan 5 kali, banyak orang yang kepanasan telinganya dengan mendengar suara adzan itu. Sampai dibikin aturan ini, aturan itu, dan lain sebagainya. Kemudian turun Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk berkurang, untuk minta kurangi yang tadinya 50 rakaat minta kurang. Karena kata Nabi Musa, ya Rasulullah, umatku besar-besar, tingginya 30 meter, umurnya panjang-panjang, sehat, kuat, jarang sakitan. Sehari cuma sekali atau 2 kali sholat pagi dan sore, itu pun mereka nggak tahan. Umatmu ya Rasulullah umurnya pendek, umur 30 tahun sudah banyak penyakitan. Umurnya pendek, badannya kecil, disuruh 50 waktu, tidak tahan ya Rasul, minta kurangi. Maka berbolak-baliklah Nabi kita antara Allah dengan Nabi Musa sebanyak 9 kali bolak-balik, sehingga berkurang menjadi 5 saja. Kemudian Nabi turun kembali ke Palestina, naik burak kembali menuju ke kota Mekah waktu itu. Dan itu dilakukan hanya lailan, qit'atun minal laili, sepotong daripada malam. Ada yang mengatakan sepotong dari malam itu adalah separuh malam.
ada yang mengatakan 1 malam suntuk, ada yang mengatakan 1/3 malam saja, ada yang mengatakan cuma 1/4 malam. Bahkan ada yang mengatakan ketika Nabi bangkit dari tempat tidurnya, kemudian beliau berjalan sampai bertemu dengan Allah Ta'ala, lalu kembali ke tempat tidur beliau. Di tempat tidur beliau itu masih dalam keadaan hangat, menunjukkan perjalanan itu adalah sangat cepat, karena perjalanan itu menembus ruang, batas, dan waktu. Nabi bercerita tentang itu semua di hadapan orang-orang Quraisy. Ketika Nabi bercerita, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang malas. Kenapa? Karena itu salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau beliau berbicara, maka akan keluar dari mulut beliau itu seperti kilatan-kilatan petir yang menghipnotis semua orang yang mendengarnya. Tapi setelah Nabi bercerita, selesai kata Nabi bahasa kitanya, maka orang-orang Quraisy ada yang bertepuk tangan, ada yang bersiul, ada yang menaruh kedua tangannya di kepala sebagai ekspresi bahwa mereka tidak mempercayai berita yang dibawa oleh Nabi. Oleh karena itu, wahai anak antri, bersiul itu para ulama banyak mengatakan hukumnya makruh, jangan dilakukan karena itu gaya orang-orang yang tidak beriman. Orang tua Bahari mengatakan bersiul itu adalah simbol daripada ekspresi kecapean penghuni-penghuni neraka. Kalau mereka sudah kecapean di neraka, maka mereka beristirahat sebentar, ibarat kata keluar dari mulutnya kayak orang bersiul. Jangan bersiul. Bertepuk tangan, ulama kita banyak tidak menyarankan itu. Kalaupun juga hendak bertepuk tangan, maka caranya adalah dengan dibalik. Balik. Allah yarham Abu Ya Ahmad Syarwani, itu kalau beliau memanggil santrinya, beliau dengan cara begitu. Dibalik tangan beliau. Dan jangan menaruh tangan di atas kepala. Itu orang barat sering begitu. Kalau dia melihat sesuatu atau bikin heran, bikin takut, makruh naruh tangan di atas kepala. Orang kita bahkan begitu juga, pemaling dan orang tua menaruh tangan di dahi. Kayak orang banyak pikiran aja. Ternyata memang banyak pikiran. Kenapa? Minyak goreng si larangan. Pian yang minyak goreng paling-paling sebulan di rumah 4 liter atau 5 liter saja kalang kabut. Kami di sini berapa dus sebulan kan goreng. Anda dinaikkan SPP, kasihan. Ada dinaikkan, ya sudah, terima sabar ya sudah. Goreng 6 dus lebih itu, bisa 6 sampai 7 dus, 7 dus atau 8 dus sebulan minyak goreng. Spend satu dus itu berapa? Berapa? 6 bungkus atau berapa bungkus itu? Kalikan aja sudah. Belum nanti hajaran hanyar santri baru banyak lagi masukan. Jadi banyak lagi insyaallah. Nah, karena Nabi menceritakan itu, kita kembali, maka banyak orang kafir Quraisy yang tidak percaya. Bahkan di antara kaum muslimin yang mereka sudah masuk Islam, mereka murtad waktu itu. Kenapa? Karena provokatornya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Gosok serta abu-abu yang lainnya memprovokasi, jangan percaya, dibohongin sama nabimu. Nabi mengaku-ngaku sampai ke Palestina, mana ada. Nih pengkhianat Abu Jahal, Abu Lahab memprovokasi supaya orang tidak mau beriman, yang sudah beriman supaya keluar dari Islamnya. Itu jahatnya orang pengkhianat itu. Sehingga ada kata bijak mengatakan, kalau engkau punya 10 peluru, maka tembakanlah 1 peluru kepada musuhmu, 9 peluru tembakanlah kepada pengkhianat. Karena pengkhianat itu lebih jahat daripada musuh. Kalau musuh kelihatan sudah. Kalau pengkhianat ini
musuh dalam selimut. Mengkhianati. Jadi kalau punya 10 peluru, kata pepatah, tembakkanlah 1 peluru ke musuhmu dan 9 peluru kepada pengkhianat yang ada di antara. Nabi juga bingung bagaimana mau memberikan kebenaran ini. Di antara orang Quraisy itu lumayan masih ada yang percaya, walaupun tidak 100%. Kenapa? Karena mereka meyakini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bohong. Dari Nabi lahir sampai saat itu dan selama-lamanya Nabi kita tidak pernah bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah bohong. Nabi tidak pernah bertutur dengan hawa nafsu. Apa yang keluar dari mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya itu hanyalah wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga di antara mereka kaum Quraisy ada yang ragu-ragu, rasa-rasanya antara percaya dengan tidak. Karena Nabi tidak pernah berbohong. Sehingga Nabi kita itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun, sebelum itu umur 30-an, Nabi kita sudah diberi gelar namanya Al-Amin. Al-Amin adalah orang yang sangat dipercaya. Karena mereka masih ada sedikit keyakinan dengan apa yang diceritakan oleh Nabi, tapi untuk membuktikan keyakinan itu mereka berkata, "Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau benar pergi ke Palestina, maka beritahukan kami berapa pintu Masjid Al-Aqsa itu." Bingung sudah. Kalau kita ditanya begitu bingung. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW pergi ke Masjid Aqsa, salat di situ bukan menghitung pintu, tapi karena ingin salat. Ini bapak-bapak yang berapa kali ke Masjid At-Taqwa Balikpapan atau Islamic Center Samarinda atau Islamic Center Balikpapan, kalau ditanya berapakah pintu Masjid At-Taqwa, berapa pintu Masjid Islamic Center Samarinda, kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kita datang ke sana bukan menghitung pintu. Bahkan imamnya atau kaumnya sekalipun mungkin nggak pernah menghitung berapa jumlah pintu itu. Nabi dijebak oleh orang Quraisy ini dengan pertanyaan seperti itu. Tapi kata Allah, "Tenang ya Rasulullah, jangan takut." Maka Allah pun memberikan, kalau bahasa kita layar tancap lah, tayangan di hadapan Nabi. Gambaran Masjid Aqsa secara live itu di hadapan Nabi terlihat. Kata Nabi, kalian mau nanya apa? Nanya pintu. Nabi mengatakan pintunya itu sekian-sekian jumlahnya, bentuknya begini, warnanya begini, pohonnya ada sekian, luas masjid itu sekian, warnanya ini, semuanya digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anehnya, orang-orang Quraisy pada saat itu walaupun mereka pernah pergi ke Palestina, tapi pengetahuan mereka tidak seperti pengetahuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mungkin pengetahuannya cuma pintu saja yang dihitung, jendela gak dihitung. Sebagian mereka menghitung jendela, pintu tidak. Sebagian mereka cuma menghitung tiang, tidak menghitung pintu jendela. Sebagian mereka cuma menghitung luasnya. Sebagian mereka cuma menghitung pohonnya, bentuknya dan sebagainya. Jadi sebagian mereka mengetahui bentuk fisik Masjid Aqsa, tapi sebagian mereka tidak mengetahuinya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan itu secara gamblang, sampai akhirnya di antara mereka saling tatap menatap. Benar gak? Benar gak? Benar. Kamu benar. Kaget mereka.
Kok Nabi bisa tahu? Kapan Nabi bisa pernah berangkat ke sana? Kata Nabi Muhammad SAW, ya kalian orang-orang Quraisy, bahasa kita. Kalau kalian memang juga masih belum percaya, tadi malam kata Nabi, ketika aku kembali dari Palestina menuju ke Mekah, di malam itu, di malam tadi, aku melewati sekelompok kafilah dagang. Mereka datang dari Syria. Mereka ingin menuju ke kota Mekah. Aku tanya kepada mereka malam hari itu. Kata Nabi, kalian dari mana? Kami dari Syria. Dan kami akan menuju kota Mekah. Kata Nabi, kalian kira-kira berapa lama datang ke kota Mekah? Kata mereka, seminggu lagi kami akan sampai di kota Mekah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ya Ahlul Quraisy, wahai penduduk orang Quraisy, penduduk Mekah, kalau kalian masih juga tidak percaya, maka tanyalah kepada kafilah dagang yang mereka nanti akan masuk seminggu lagi. Mereka akan masuk ke kota Mekah seminggu lagi, sebelum matahari terbenam. Dan yang pertama kali masuk ke kota Mekah adalah onta yang berjambul. Ibarat kata mobil yang mahal, pimpin onta yang berjambul sebelum matahari terbenam, seminggu lagi. Dan saat ini kata Nabi, tanya kepada mereka bahwa aku tadi malam berbicara dengan mereka. Akhirnya dibubarkan majelis pada saat itu. 1 minggu Abu Jahal, Abu Lahab, apa lagi? Abu Gosok, Abu Janda kalau ada. Mereka membuat isu. Mereka mengomporin orang-orang Mekah agar tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma diam. Sudah mengklarifikasi kebenaran tadi, cuma beliau tidak bisa mengelak lagi. 1 minggu nih. Sampai mereka datang kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar, temanmu tuh nah, tadi malam Isra Mi'raj, kau percaya enggak? Kata Abu Bakar, kalau seandainya yang mengalami itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang berbicara Nabi Muhammad, dan kalau seandainya lebih cepat dari apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan itu, asalkan yang berbicara Nabi Muhammad, aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Oleh karena Sayyidina Abu Bakar diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, artinya orang yang sangat membenarkan berita peristiwa Isra dan Mi'raj itu. 1 minggu yang dinanti-nantikan telah tiba saatnya. Semua penduduk orang Quraisy datang, berkumpul di depan pintu gerbang masuk kota Makkah. Matahari sudah mau terbenam, tapi rombongan dagang belum juga masuk. Nabi berkata, ya Allah, ini matahari sebentar lagi terbenam ya Allah, sedangkan kafilah dagang belum ada yang datang ya Allah. Kalau seandainya matahari terbenam dan orang-orang kafilah dagang belum juga masuk, maka omonganku tidak pernah akan dipercaya lagi oleh orang Quraisy ini. Gagal dakwahku ya Allah, tolong aku ya Allah. Maka Allah berkata kepada matahari, "Gif ya syamsu, matahari, tahan dirimu, jangan kau terbenam." Secara logika matahari itu terbenam, tapi dengan kun fayakun Allah, dengan qudrat dan iradat Allah, matahari tidak jadi terbenam, tertahan di posisinya itu. La ilaha illallah. Tidak lama kemudian masuklah kafilah dagang yang diawali oleh seekor onta yang berjambul. Mereka kaget karena pada saat itu semua orang Quraisy pada kumpul di depan pintu gerbang kota Makkah. Ada apa ini? Dan kafilah dagang ini tidak tahu berita tentang Isra Mi'rajnya Nabi.
Ketika mereka masuk, maka orang-orang Quraisy berkumpul mengurumuni mereka. Mereka bertanya, Abu Jahal, Abu Lahab tanya kepada orang Quraisy ini, "Hei kalian, para pedagang, apakah kalian ada berbicara dengan seseorang di malam tanggal 27 Rajab di padang Sahara ketika kalian lagi beristirahat?" Kata mereka, "Iya. Ada orang yang berbicara dengan kami." Orang itu bertanya, "Kami dari mana? Mau kemana?" Kami bilang, "Kami adalah kafilah dagang dari Syria mau menuju kota Makkah, dan kami akan sampai ke kota Makkah 1 minggu dari sekarang." Kami kenal dengan suara itu. Itu suaranya Nabi Muhammad SAW. Tapi malam itu karena gelap, malam 27 itu bulan sudah turun, gelap. Kami tidak melihat orang yang berbicara tadi, tapi kami tahu itu suara Nabi Muhammad. Heran kami, kenapa Nabi Muhammad ada di padang Sahara ini? Dan ternyata setelah itu kafilah dagang mengetahui berita apa yang terjadi, berita heboh di kota Makkah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Akhirnya orang-orang yang tadi tidak masuk Islam kembali Islam, yang tadi murtad kembali kepada Islam mereka. Abu Jahal, Abu Lahab mati kutu kekalahan. Yang tadinya ingin memprovokasi, ingin mengeluarkan orang Islam supaya keluar dari agama Islam, ternyata gagal apa yang diusahakan oleh Abu Jahal serta teman-teman dan keluarganya. Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Nabi kita Muhammad SAW mengunjungi 2 negeri, dan itu adalah 2 negeri tempat akhir daripada segala negeri, yaitu surga dan neraka. Nabi melihat berapa banyak orang-orang yang disiksa di dalam neraka itu, yang dipotong tangannya, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Itu orang yang mencuri, korupsi, gosok, atau gosok santri, potong tangan. Yang mencuri, yang berbohong, potong lidah, digunting lidah mereka seperti orang menggunting pisang gapit. Tunggu lagi, potong lagi, tunggu lagi. Itu yang suka berbohong, yang suka memfitnah, yang suka membuli. Apa lagi? Itu kena potong lidah. Masih banyak. Melihat surga, kenikmatan begitu banyak dalam surga. Dan kita insya Allah semuanya akan masuk ke dalam surga. Cuman ada syaratnya orang yang kepingin masuk surga itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah kata Nabi, jangan ada sombong dalam hati. Dalam riwayat hadis Imam Muslim bersumber daripada Abdullah bin Abbas, Nabi kita bersabda, "La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir." Tidak pernah akan masuk surga oleh seseorang yang dalam hatinya itu ada sifat kesombongan, walaupun sekecil biji darah, benda yang paling kecil. Qala rajulu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ya Rasul, apakah dinamakan orang sombong itu yang pakaiannya mewah, dia suka pakaian yang bagus-bagus, sendalnya bagus? Orang kaya itu apakah termasuk orang yang sombong? Nabi mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamala." Sesungguhnya Allah itu indah, dan Allah suka dengan keindahan. Artinya orang kaya belum tentu itu sombong, tapi biasanya orang kaya ada potensi untuk jadi sombong.
Lalu yang sombong itu yang bagaimana? Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamdun nasi. Yang dinamakan orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau terima nasihat dan juga menghina orang lain. Itu sombong. Jadi tidak mau terima nasihat, menghina orang lain, itu sombong. Tandanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena membuat kesalahan memakan buah khuldi. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Adam, kesalahan itu bukan karena kesombongan, tapi karena kekhilafan, dorongan hawa nafsu. Nabi Adam tetap dikeluarkan dari surga. Tapi karena Nabi Adam berbuat kesalahan bukan karena sombong, maka Nabi Adam beserta anak cucunya termasuk kita semuanya, asalkan jangan sombong, akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, iblis laknatullah, dia bikin kesalahan, dikeluarkan dari surga. Kesalahannya bukan menyekutukan Allah. Iblis sadar, yakin seyakin-yakinnya, sadar sesadar-sadarnya bahwa yang menciptakan dirinya adalah Allah. Iblis dihukum bukan karena mensyirikkan Allah, bukan. Iblis dilaknat oleh Allah bukan karena kafir, bukan murtad, tapi dia keluar dari surga dihukum oleh Allah karena ada sifat kesombongan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku, kata iblis, dari tanah, dari api, sedangkan Nabi Adam Kau ciptakan dari tanah. Ana khairu minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Iblis berpikir bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Disuruh untuk sujud, iblis nggak mau, dan dia menghina Nabi Adam. Nah, itulah kata Nabi tadi, tandanya orang sombong, batarul haq, tidak mau terima nasihat, wa ghamdun nasi, menghina orang lain. Maka iblis laknatullah dikeluarkan dari surga dan tidak pernah akan kembali ke dalam surga. Begitu juga pengikut-pengikutnya yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan. Makanya kata para ulama, pendosa tapi dia bertobat, dia melakukan dosa bukan karena sombong, ada harapan untuk bertobat. Tapi kalau ada orang berbuat dosa karena kesombongan, jauh untuk bertobat. Dan ada orang bikin dosa, sudah bikin dosa sombong lagi, mabok, petatang petenteng setelah mabok, bangga dengan membunuh orang, bangga keluar masuk penjara, bangga dia. Sudah salah, sombong lagi. Maka orang yang begini jauh untuk bertobat dan tidak pernah akan masuk ke dalam surga. Di zaman Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, Nabi Isa pernah bermunajat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kira-kira kalau iblis, setan dan pengikutnya itu bertobat, Engkau terima enggak ya Allah tobatnya? Kata Allah, aku terima tobatnya. Engkau akan masukkan dia ke dalam surga? Iya, kata Allah, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, kata Nabi Isa? Syaratnya adalah suruh iblis itu mencari kuburnya Nabi Adam, lalu sujud penghormatan kepada kuburnya Nabi Adam. Bukan sujud meletakkan dahi di lantai, cukup menundukkan kepala saja. Sudah, kau terima taubatnya. Iblis jangan ditanya tentang ibadah. Di zamannya iblis lebih mulia daripada malaikat. Bahkan dia menjadi pemimpin para malaikat pada saat itu. Alim. Kitab apa yang tidak dihafal sama iblis?
karena dia lebih duluan diciptakan oleh Allah daripada kita manusia. Tapi karena kesombongan tadi, semuanya buyar. Kita kembali ke cerita tadi. Nabi Isa berjalan, ketemu dengan iblis. Oh, iblis sini, iblis. Iblis sini, iblis. Iblis datang. Ada apa Nabi Isa? Ada kabar gembira? Ah, ya benar. Apa itu? Allah menerima taubatmu. Benar nih? Iya. Allah akan menerima taubatmu dan engkau tidak akan masuk neraka, tapi engkau akan masuk surga. Plus juga pengikut-pengikutmu. Lumayan kata Nabi Isa, aku nggak capek lagi membujuki orang untuk berbuat baik kalau engkau taubat. Iya kan? Iya. Tapi kata Nabi Isa ada syaratnya. Apa syaratnya itu wahai Nabi Isa? Kata Nabi Isa, engkau diperintahkan oleh Allah mencari kuburnya Nabi Adam dan kau tahu di mana kubur Nabi Adam. Kamu udah tahu kata Nabi Isa. Engkau tahu, cari kubur Nabi Adam, kau datangi kuburnya, lalu kau tundukkan kepalamu di hadapan kubur Nabi Adam sebagai penghormatan kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Nah, kalau yang lain, syarat yang lain aku terima, syarat yang ini gak bakal aku terima. Lebih baik masuk neraka daripada menghormat kepada Nabi Adam. Musuh bebuyutan iblis dengan Nabi Adam ini. Itulah iblis. Maka dia tidak pernah akan masuk ke dalam surga. Kita perhatikan hati kita, apakah dalam hati kita ini ada sombong atau tidak. Ingat, sombong bukan diukur dari pakaian, kendaraan, kemewahan. Nah, kalau para penceramah itu mengatakan orang sombong bukan diukur dari duitnya yang banyak berlipat-lipat, mobil baru catnya mengkilat, rumahnya besar bertingkat, istrinya cantik, muda, memikat, sampai 4. Nah. Bukan itu ukuran sombong. Tapi sombong tadi tandanya 2, tidak terima nasihat, tidak mau mendengar nasihat, dan juga menghina orang lain. Cuman para ulama ahli tasawuf mengatakan, karena kita manusia ini mempunyai akal sehat dan nafsu, sehingga kata ulama, manusia ini memang ada potensi untuk menjadi sombong itu ada. Dan seseorang manusia bisa berpotensi menjadi sombong itu disebabkan dari 4 hal ini. Jadi kalau ada 4 hal ini, hati-hati, berarti kita sombong. Kita ada potensi untuk jadi sombong. Sengaja ini senjata kami di sini. Jadi kalau kekanakan kita balasan, disiram supaya segar lagi. Apa itu potensi seseorang bisa jadi sombong? Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya kekayaan. Orang yang kaya itu memang ada potensi untuk jadi sombong. Apalagi kalau kekayaan itu dia dapat secara instan, bukan dengan jerih payahnya dia, bukan membanting tulang, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau dia mendapatkan kekayaan tadi dengan cara instan, apalagi dengan cara yang tidak diridhoi dari Allah, biasanya orang ini berpotensi untuk jadi sombong. Ketika dia sudah kaya, lupa dia dengan segalanya, lupa kacang daripada kulitnya. Yang kedua, ziyadatul mansab, bertambahnya kedudukan, jabatan. Apalagi kalau jabatan itu diperoleh dengan cara manipulatif, pakai uang, sogok sana, sogok sini, sikut sana, sikut sini. Ini ada potensi untuk menjadi sombong. Sebagian ulama mengatakan termasuk mansab adalah garis keturunan. Orang yang punya garis keturunan darah biru
Itu kan cuma istilah, padahal kalau dilukai darahnya juga merah. Cuma istilah saja itu. Keturunan orang kaya, keturunan orang ini, orang itu biasanya ada sifat kesombongan. Kalau daerah India namanya kasta. Kalau di Arab namanya kabilah ini, kabilah itu, suku ini, suku itu. Bisa menyebabkan orang tadi sombong dengan sebab garis keturunan itu. Termasuk juga mansab tadi, kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu. Orang alim itu bisa ada potensi jadi sombong. Iblis saja kan alim tuh, lebih alim daripada yang lain karena dia diciptakan lebih awal daripada Nabi Adam, sehingga dia merasa lebih daripada Nabi Adam. Begitu juga orang yang alim, kalau dia tidak mensyukuri dengan ilmunya, maka biasanya ada sifat kesombongan dengan alim tadi. Ketika dia sudah alim, maka susah untuk mendengar ceramah nasihat dari orang lain. Kita pernah membahas di sini Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan orang yang menuntut ilmu itu akan melewati dalam hatinya 3 tahapan. Yang pertama akan melewati sifat sombong. Biasa itu kalau baru pertama kali menuntut ilmu, 1 tahun 2 tahun, itu gayanya sombong banget. Pokoknya yang tidak sependapat dengan dia dikatakan salah. Itu orang menuntut ilmu biasanya seperti itu, santri-santri baru belajar. Bahkan dia merasa lebih pintar daripada gurunya, ada seperti itu santri. Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ jadi iblis. Tapi terus belajar, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Karena kalau dia terus belajar, maka dia akan masuk dalam sifat yang kedua, yaitu tawadhu, rendah diri. Seperti halnya padi, menunjukkan padi itu berisi, dia akan menunduk. Ada berasnya, nunduk. Tapi kalau seandainya tidak ada isinya, maka padi itu naik melunjak tinggi, menunjukkan tidak ada isinya, tidak ada berasnya. Jadilah penuntut ilmu seperti itu. Yang ketiga, kalau dia terus belajar, tidak pernah berhenti belajarnya, maka dia akan masuk tahapan yang ketiga. Apa itu? Fakirun fil ilm. Dia merasa tidak punya ilmu sama sekali. Karena ilmu itu aneh, semakin kita gali, semakin merasa kita bodoh. Mana kita tafsir Al-Quran, fikih dan hadis serta yang lainnya, kita belajar cuma 1 kitab. Padahal kitab yang lain itu ada yang sampai 10 jilid, ada yang sampai 15 jilid. Segini panjangnya kitab itu, membahas tafsir Al-Quran, hadis, fikih dan lain sebagainya. Nah, kita baru belajar 1 kitab yang gedenya segini, itu pun ketika belajar tidur, sudah merasa lebih daripada yang lain. Apakah ada orang yang seperti itu ketika dia belajar terus-terusan dia merasa tidak punya apa-apa? Ada. Yang saya pribadi melihat itu contohnya seperti Kiai Maimun Zubair. Alim tuh, orang alim luar biasa. Kiai Maimun Zubair meninggal di Mekah. Dan wasiat beliau minta meninggalnya sama Allah hari Selasa. Karena kenapa beliau? Karena kakek-kakek beliau, orang tua beliau itu meninggalnya di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena ketika itu Allah menciptakan ilmu di alam semesta ini di hari Selasa. Jadi kata beliau, kalau ada orang meninggal di hari Selasa, maka dialah orang alim. Kiai Maimun Zubair meninggal di kota Makkah, dikubur di Ma'la pada hari Selasa. Bagaimana kehidupan beliau? La ilaha illallah. Kalau sudah bulan puasa, menghatamkan kitab ini, kitab itu sampai belasan kitab. Duduk di depan murid-muridnya, membaca kitab, mendengarkan beliau hatamkan kitab, belasan kitab 1 bulan Ramadan itu.
Belum ditambah dengan Qur'annya, belum ditambah dengan tarawih, tahajud dan lain sebagainya. Kuat dalam menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu agama itu bukan sebentar. Minimal berapa tahun? 7 tahun. Standarnya berapa? Kalau kami mengatakan 13 tahun, karena Nabi Muhammad berdakwah di kota Makkah 13 tahun. Tapi Abuya Ahmad Syarwani beliau mengatakan 15 tahun. Itu minimal itu. Menurut Abuya Syarwani 15 tahun. Kalau kami pribadi standarnya itu 13 tahun untuk ilmu. Kalau ada kurang daripada 7 tahun, belum jadi apa-apa. Dan tidak boleh pindah itu. Syaratnya itu tidak boleh pindah. Kalian baca di kitab Ta'limul Muta'allim itu. Syekh Zarnuji mengatakan tidak boleh pindah dalam menuntut ilmu itu. Setelah lulus baru pindah. Berat cobaan itu memang. Macam-macam datang godaan sana sini. Tidak boleh pindah pokoknya. Setelah 7 tahun baru boleh pindah. Itu tahapan pertama 7 tahun itu. Nanti tahapan kedua mungkin ada yang 2 tahun, ada yang cuma 3 tahun, ada yang cuma setahun, ada yang cuma 6 bulan. Tapi awal tidak boleh kurang dari 7 tahun dan tidak boleh pindah-pindah sana kemari. Kalau dia pindah, lihatin saja, dia akan pindah lagi. Belum sampai 7 tahun dia pindah, nanti dia pindah lagi tuh. Pindah dan pindah terus. Kalaupun dia jadi ustadz, menang di bolang, menang di jubah saja, tapi ilmunya jauh sekali. Menang di penampilan, tapi isinya jauh sekali. Itu syarat. Lihat di kitab Ta'limul Muta'allim. Belajar, amalkan, bukan hanya belajar tidak diamalkan. Jadi orang yang alim, kata ahli tasawuf, itu ada potensi untuk jadi sombong. Yang terakhir, yang keempat, ada potensi orang itu menjadi sombong adalah ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan seseorang. Orang yang rajin tahajud akan timbul di hatinya merasa aku saja yang salat tahajud di sini, yang lain tidur aja kerjaannya. Yang rajin baca Quran, aku aja di masjid yang baca Quran, yang lain tuh apa? Rajin sedekah, aku aja yang rajin sedekah, yang itu apa? Ada sedekah. Ada begitu. Coba lihat nanti kalau bulan Ramadan tuh timbul perasaan seperti itu. Lalu dia pamer, aku kemarin di bulan Ramadan tuh 2 kali khatam. Yang satu, woi kamu 2, aku nih 4 nak. Nah, yang satu, kamu cuma 4, aku 5 kali khatam. Sedekah lagi rajin, tarawih itu gak pernah jebol aku. Aku itu sifat Anania itu. Anania, sifat aku tadi itu. Jadi orang yang rajin ibadah itu ada potensi untuk jadi sombong jikalau tidak diiringi dengan sifat ketawaduan. Keempat tadi masalah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh jadi orang kaya. Dianjurkan jadi orang kaya, tapi kaya yang dermawan. Dijadikan kita mencari pangkat jabatan supaya kita bisa berdakwah. Tapi jadilah orang yang rendah diri. Disuruh kita jadi orang alim, jangan jadi orang bodoh. Tapi jadi orang yang alim yang tawadhu, rendah diri seperti hanya padi. Dianjurkan kita rajin ibadah. Salat berjamaah jangan ditinggalkan, mengaji, bersedekah, berbuat baik dengan orang, jaga perkataan, jaga tingkah laku. Disuruh untuk berbuat baik. Tapi jadilah kita juga mempunyai sifat yang rendah diri. Karena setan akan menggoda kita. Potongan-potongan kita yang pakai kopiah, yang rajin sholat. Setan menggoda kita bukan dengan judi. Setan tidak langsung menggoda kita dengan zina.
Setan menggoda kita bukan dengan mabuk-mabukan, tapi kita dibuai hati kita dengan merasa bangga tadi. Dibuai hati kita dengan rasa hebat. Disitulah yang disebut muhbitat, perusak amal. Salat habis pahalanya, sedekah habis pahalanya, pahala haji umrah habis karena ada sifat sombong, iri, dengki dan sebagainya. Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, ringkas kata, peristiwa Isra dan Mi'raj itu dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW yang belum pernah dan tidak pernah akan pernah dialami oleh siapapun juga. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, beliau mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan roh dan jasadnya. Beliau melihat bagaimana seramnya siksaan dalam neraka, dan beliau melihat bagaimana keindahan di dalam surga. Semua kita akan kembali kepada Allah Ta'ala, karena gambaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah kepada Allah Ta'ala. Kita akan kembali kepada Allah Ta'ala, dan kita akan diletakkan di akhirat nanti. Hanya ada dua negeri di akhirat, surga atau neraka. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka, tapi mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga. Kalau ingin masuk ke dalam surga, salah satu syaratnya adalah hilangkan rasa sifat sombong di dalam hati kita. Apa itu sombong? Sombong itu tandanya ada dua, kata Nabi. Batarul haq wa ghamtun nas, tidak mau mendengar nasihat dan suka menghina orang lain. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kiranya cukup dulu. Setelah pengajian ini, kami akan menyampaikan langsung beberapa pengumuman yang berkaitan dengan pesantren kita. Kita tutup dulu ya. Baiklah Bapak Ibu, semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini menjadi nilai tambah pahala untuk kita di sisi Allah Ta'ala, untuk bekal di akhirat nanti. Dengan berkat majelis ini, Allah ampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan Allah tetapkan iman, Islam, ihsan dan takwa kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Dia, dan kita bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita nanti, yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan umur kita nanti menjadi kebun daripada kebun surga. Kita mendapatkan catatan amal ibadah dengan kita terima melalui tangan kanan kita, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita menjadi siratal mustaqim secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum